Allah. Kenapa engkau bersyukur wahai Pak Tua? Harusnya engkau sedih. Saya bersyukur karena saya tahu bahwa anak saya itu sangat berbakti kepada saya, sangat mau menolong, saling berbagi dan membantu selama saya dalam keadaan seperti ini. Saya yakin orang-orang yang seperti itu, orang yang taat beribadah dan apapun itu akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia melihat di situ sudah ada sesosok anak manusia yang sudah dicabik-cabik dan sedang dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas singa. Suara singa. Macam. Gimana kan? Nah itu. Melihat pemandangan yang sangat naas itu, betapa pedih dan sakit hati pemuda tadi. Kenapa? Karena pemuda itu akan membayangkan orang yang lumpuh dan buta yang mengharapkan anaknya kembali. Sudah 3 hari tidak makan dan minum, pasti kelaparan dan kehausan lebih daripada dirinya, harus mendapatkan derita bahwa anaknya mati dimakan oleh binatang buas. Maka pemuda itu takut hatinya, bagaimana aku harus menyampaikan hal ini kepada Pak Tua yang ada di gubuk tadi. Maka pemuda itu pun teringat kisah seorang nabi, namanya Nabi Ayub Nabi alaihissalam. Ayub. Baiklah kalau begitu, aku akan bercerita tentang Nabi Ayub. Dia kembali ke rumah itu, mengetok pintu dan masuk dan menghadapi Pak Tua tadi. Wahai Pak Tua, Iya, sungguh anak muda. engkau adalah orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah. Engkau tahukah tentang kisah Nabi Ayub? Iya, saya tahu. Penderitaannya luar biasa, sakit, terus segala harta bendanya diambil juga, termasuk 12 anaknya. Iya, Kau mengenal itu? iya, saya mengenal itu. Sungguh sangat tidak bisa saya bayangkan jika apa yang dirasakan Nabi Ayub telah saya rasakan. Baiklah kalau begitu, aku mengabarkan kepadamu, Nabi Ayub ditinggal oleh 12 anaknya langsung. Tapi tahukah kau, aku ingin mengabarkan bahwa anakmu yang satu sudah tiada. Betapa kaget dan berat mengucapkan itu pemuda itu, tapi ternyata Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. hai! Betapa kaget pemuda itu. Ternyata yang disangka-sangka bahwa Pak Tua itu akan bersedih atau menangis, tapi dari lisannya tambah keluar rasa syukur kepada Allah. Kenapa engkau bersyukur wahai Pak Tua? Harusnya engkau sedih. Saya bersyukur karena saya tahu bahwa anak saya itu sangat berbakti kepada saya, sangat mau menolong, saling berbagi dan membantu selama saya dalam keadaan seperti ini. Saya yakin orang-orang yang seperti itu, orang yang taat beribadah dan apapun itu akan dijamin masuk surga oleh Allah. Dan anak saya itu yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah ketimbang saya, wahai anak muda. Betapa kaget pemuda itu, terasa air mata ingin mengucur tetapi dehidrasi sudah muncul. Karena nggak ada iklan, nggak usah sebut ya. Kalau yang mau endorse boleh ya. Boleh dong. Baik, maka pemuda itu betapa takjub akan iman, sabar dan syukur Pak Tua ini. Penderitaannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Pak Tua ini, sehingga akhirnya tiba-tiba, ya Allah, engkau berikan pendidikan, engkau berikan ilmu kepadaku, luar biasa. Dan tidak seberapa lama ternyata Pak Tua itu Asyhadu alla ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. betapa kejadian-kejadian yang penuh dengan kejutan membuat pemuda tadi langsung terperanjat, bingung, kaget,
tadi masih hidup. Iya. 3 hari 3 malam tidak makan dan minum, tapi sabarnya masih memuji Allah, mengingat Allah, masih mensyukuri nikmat yang sederhana. Betul. Nikmat pendengaran, nikmat lisan yang masih hati. dan selalu mengingat Allah di hati dan pikirannya. Dan sekarang kehilangan anak, tidak seberapa waktu kemudian tiba-tiba pun dia meninggal, insya Allah dalam husnul khotimah. Amin, amin ya Allah, amin. Maka betapa melongo apa ya jenenge ya, Apa itu Kak? bingung. Bingung. Nah, apa yang bisa aku lakukan? Engkau jumpakan dengan seorang kekasihmu ya Allah. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Aku menguburnya bagaimana? Tenagaku sudah tidak bisa. Maka dia pun keluar ke rumah itu. Dia cari mentoleh. Iya. Mentoleh sih. Menoleh-noleh. Ya, apa itu? Melihat ke kanan ke kiri, siapa tahu di situ ada yang bisa membantu. Ternyata memang tempat yang gurun, pasir, padang, tandus, tidak ada siapa-siapa, tapi qadarullah, kehendak Allah. Iya. Ternyata ada Ketoplak. ternyata Persis ya. emang gue kuda. Pemirsa ya. Ternyata ada 4 orang yang bersahaja, pakaiannya seperti Iya. orang yang terlatih, melewati dengan kuda. Dipanggillah oleh pemuda itu dengan sisa-sisa tenaganya. Iya. Hai, tepuk tangan. Woi, sini. Maka Gitu dah Kak. ya, maka 4 orang itu langsung menghadirinya. Iya. Hei, anak muda. Ada apa? Kamu kok kelihatannya bingung? Sungguh wahai engkau orang yang baik, aku sesungguhnya orang yang tersesat. Tapi aku mendapatkan gubuk ini, ada seorang tua di dalamnya. Hah? Tidak ada tangan dan kakinya. Hah? Dan tidak beberapa lama dia kehilangan anak. Dan kemudian dia mati. Dan aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Hah? Benar? Apa yang kamu bilang? Apa katamu? 4 orang. Oh iya. Ya. Apa katamu? Satunya gitu. Iya. Kan 3. Apa katamu? Itu ya. Oke. Maka mereka keempat-empatnya tanpa peduli langsung lompat dari jaran. Jaran! Langsung masuk ke dalam rumahnya. Iya. Dan sekali lagi Iya. ada pemandangan yang membuat pemuda tadi kaget. Oh, Kaget. kaget. Kamu keliru. Kaget kenapa? Ternyata 4-empatnya langsung bersimpuh, bersujud, memeluk seorang kakek tua itu, menciumi. Iya. Ada apa lagi ya Allah? Kamu Ini tidak kok tahu aneh. anak muda. Ini siapa kamu tidak tahu? Siapa sebenarnya orang yang lumpuh, buta dan tua itu? Masya Allah. Beliau ini adalah Abu Kilabah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia sahabat. Iya, ini yang kita cari-cari sebenarnya pemuda. Berarti aku bertemu dengan seorang yang sangat penting. Iya, kamu sungguh beruntung sekali bertemu dengan orang ini karena orang ini sangat apa ya? Sangat berjasa, berbakti, sangat berbakti kepada Allah dan apapun perkataannya selalu dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Hikmah dan hikmah, sabar dan syukur, luar biasa. Wahai pemuda, tahukah siapakah Abu Kilabah ini? Iya. Katanya sahabat terakhir. Ya, dia adalah Abdullah bin Said Al-Jarmi. Dia adalah seorang yang wara. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah. Dia seorang yang sangat dicari oleh khilafah setelah Nabi Muhammad telah tiada. Dan kami ditugaskan untuk mencarinya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kami mencarinya. Dan kenapa kok kami cari? Karena beliau akan ditempatkan di sebuah tempat sebagai hakim. Betul. Tetapi beliau tidak ingin. Dan memilih untuk menyendiri bersama anaknya di gubuk tanpa orang sedikit pun atau satu pun orang di sekitarnya.
dan Masya Allah. Masya Allah, kekuatan hati, Iya, kesabaran, ketulusan, dan Iya, ya kemampuan untuk merefleksikan diri. iya, betul. Apa yang mungkin Allah lekatkan pada Iya, diri betul. kita itu sebenarnya nikmat yang kita tidak bisa dustakan. Iya, betul. Tadi seorang yang lumpuh, Iya, tidak punya bertangan dan tangan, tidak tidak punya kaki. tapi masih bisa bersyukur. Iya, tapi beliau ini Kak, meskipun keadaannya seperti itu, tapi yakin sama Allah bahwa nanti kalau sudah kiamat, semua orang akan dibangkitkan dengan keadaan sempurna seperti bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan insya Allah dijelaskan nanti dalam keadaan fisiknya berusia seperti usia 33 tahun. Itu 30 tahun. matang-matangnya manusia, betul. kuat-kuatnya. Nah, Yang jelas pemirsa, ya, di sebuah kisah ini kita bisa memetik banyak hikmah. ya. Jangan rewel, jangan bawel, Betul. jangan selalu kurang, Ya, karena betul. sesungguhnya apapun yang kita bisa dapat, baik harta benda Betul, betul, ataupun betul. kedudukan derajat, sesungguhnya itu bisa kita nikmati ketika kita tahu apa yang membuat itu nikmat. Betul. Apa yang membuat kita nikmat atas apa yang Allah siratkan itu, yaitu apa? Yang nikmatnya memiliki mata, telinga, mulut, dan tangan, juga kaki, tangan. ya, Maka dari itu semuanya. sebagai penutup di podcast ini, Ya, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Ya. Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, amin. Allahumma a'udzubika minal kufri wal faqr, Iya. Allahumma a'udzu bika min adabi kubur, la ilaha illa anta. Doa Betul, itu ya Allah, sehatkanlah badan kami semua ya Allah. Amin. Itu sumbernya nikmat ya. Iya, betul. Dan ya Allah, sehatkanlah telinga pendengaran kami, biar kita hanya mendengar sesuatu seperti Abu Gilabah. Iya. Sumber ilmu bisa masuk dari telinga. Dari telinga. Ya betul. Allah, sehatkanlah mata kami, Iya. karena ini sumber informasi mata visual. HP pun dari sini, Iya, betul, semuanya betul. dari mata. Dan juga ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Kekafiran itu apa? Rasa yang nggak mau mendengar kebaikan. Oh, betul, ya. betul. Dan juga kemiskinan. Kemiskinan. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Dan ini juga ya Kak ya, pesan untuk semua teman-teman disabilitas ya. Seperti saya ini ya. Ya, dari kisah Abu Kilabah ini kita bisa mengambil hikmahnya itu tadi, bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersyukur, dan jangan pernah berputus asa. Pokoknya intinya kehidupan apapun yang kita jalani selalu sertakan Allah dalam hidup kita. Karena di dalam cerita atau kisah tadi sudah disebutkan bahwa kita kalau sudah kiamat nanti, kita akan diciptakan lagi sempurna seperti bapak kita Nabi Adam untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan yaitu seperti Ibu Hawa. Sesuai dengan amal dan kebaikan kita. Maka dari itu jangan pernah putus asa. Iya, jangan untuk pernah takut juga. Untuk mensyukuri nikmat Allah. Iya. Dan selalu dalam hidup itu berbuatlah yang baik. Iya, betul. Beramallah, bermuamalah, bermanfaatlah. Iya, betul. Karena ini semuanya hanya di dunia. Sifatnya sementara. Iya, sifatnya sementara. Dan ini mungkin ada ilmu sedikit ya Kak ya. Ini ada ilmu kedokteran yang sampai meneliti bahwa penyakit apapun yang kita derita, seperti tumor, kanker atau apapun itu, kalau kita sudah meninggal nanti, penyakit itu akan hilang. Dan hilangnya itu pada saat rohnya kita keluar. Ikut rohnya kita keluar. Jadi semua penyakit itu sudah diteliti bahwa ternyata benar itu terjadi. Dan ini sempat yang sudah melegakan saya Kak sebagai keadaan seperti ini. Karena apa?
Karena saya dulu pernah berpikir kalau nanti saya meninggal nanti saya juga bingung. Kan katanya pakai jalan di apa itu Kak? Padang Mahsyar. Ya Padang Mahsyar, terus melewati Sirotol Mustaqim ya. Lah dalam keadaan seperti ini apa saya nanti nggak capek ya? Makanya sampai saya pernah berpikir kalau masa sepeda saya nanti ikut dikuburkan buat saya nanti. Jadi seperti ternyata itu semuanya hanya duniawi teman-teman ya. Jadi teruslah ingat sama Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya di balik kisah terakhirnya yaitu pemuda tadi akhirnya bermimpi dan dalam mimpinya dia bertemu dengan Abu Gilabah atau Abdullah bin Said Al-Jarmi sudah dalam keadaan yang sempurna. Masya Allah. Memakai pakaian yang putih, terus ganteng dan tersenyum dan menyampaikan inilah aku saat ini. Masya Allah. Dan yang jelas saudara, kenapa kok podcast Amanatullah Amatullah kan namamu ya. Si ya. Kok membahas Abu Gilabah karena kita lihat bahwa the real ya ada seorang Abu Gilabah yang selalu mensyukuri apa yang dimiliki walaupun tidak memiliki yang kebanyakan. Betul. Ketidaksempurnaan saudara kita Mas Aam adalah kesempurnaan di mata Allah. Amin. Karena apa? Kita gak bisa ngomong kalau tadi ngomong ya apa jalannya ya, tapi kalau dari kisah Abu Gilabah ini insya Allah tangannya nanti akan menjadi sayap yang indah. Karena ketidakmemilikan tangannya ini membuat dia dijauhkan dari dosa-dosa tangan dan dosa-dosa melangkah ke kemaksiatan. Iya betul. Insya Allah. Amin ya Allah amin. Baik mungkin begitu. Ini sudah lebih dari durasi. Iya kayaknya tadi 12 sekarang. Kalau apa? Ya ini sharing-sharing dan sebenarnya semoga podcast ini menjadi podcast yang bermanfaat. Amin. Lebih semangat untuk yang lainnya, lebih bisa bersyukur tracking dirinya apa yang dimilikinya. Betul. Ya sedikit apapun bagaimana kita bisa menyikapi dengan syukur. Sabar dan yang jelas nanti podcast berikutnya sabar dan pemaaf. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk yang subscribe dan like. Sampai jumpa lagi di podcast Amanatullah. Podcastnya Wong Tulus. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan Indi. Oh iya. Tepuk tangan dong. Bentar. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Awesome. Oke. Lagu nih. Ding dang 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 ding dang dang ding. Oh, ditambah. Ya, terima kasih.